Ya baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita untuk hari ini. Namun sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Kita menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah memasuki ke sesi kedua untuk hari ini ya, kolaborasi sesi praktik. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu Bapak Ibu. Masih ingat ice breakingnya yang kemarin yang apa namanya, di sini senang, di sana senang. Oke? Iya. Ya, kita mulai. Tangannya diginiin, kelihatan, biar kelihatan. Nih, ya, kelihatan. Nih. Sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hati senang. Senang, Ulang kompak satu kali ya, kita ulang. Ayo konsentrasi dong. Ya, semangat. Ya, semangat. Dulu gini ya. Semangat. Ya, di sini kan sini, di sini. Sini senang, Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. La 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 ya, ingat itu Bapak Ibu, ice breaking ya. Oke Bu. Jadi perlu dari sekarang harus dipersiapkan ice breakingnya apa saja ya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan praktik kita hari ini. Kita buka ini dulu ya. Ini kelihatan enggak ya? Belum. Belum. Ini sudah ya, kelihatan. Oke, hari ini kita berada di sesi kedua ya, hari kedua. Adapun tujuan kita untuk hari ini yaitu CGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus ya, dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching milik model Tirta ya. Nah,
Ini agenda pembukaan 5 menit, ice breaking dan petunjuk 15 menit, praktek coaching 60 menit. Ya. Jadi penutup dan review 10 menit. Oke. Apa saja yang Bapak Ibu CGP akan lakukan? Ini petunjuk praktiknya bahwa praktik yang pertama itu praktik coaching dilakukan secara berkelompok dengan kelompok yang sama pada waktu latihan yang kemarin ya. Yang kedua, praktik coaching dilakukan dengan menggunakan kasus yang sama dengan kasus pada waktu latihan. Nah, durasi coaching per CGP adalah 15 menit. Nah, yang keempat, praktik coaching direkam dan menggunakan rekaman yang ada pada Jimit dan hasil rekaman diunggah di LMS untuk dinilai oleh fasilitator. Nah, hasil rekaman dapat diberi nama lengkap, CGP, angkatan sekolah asal, ya, contoh Sherly Puspita Wati, CGP angkatan 1 SMA ASI, ya. Ya, jadi seperti itu ketika rekamannya sudah tersedia. Nah, sekarang praktik coaching board ya. Ini saya hentikan, kita masuk langsung ke boardnya ya. Baik Rina, hari ini kita berbincang agak lama ya nak ya, tidak apa-apa ya nak? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu perhatikan beberapa hari ini, Ibu lihat Rina sepertinya sering bangun. Kira-kira ada apa ya nak ya? Nggak ada memikirkan apa-apa kok Bu. Tidak ada. Tapi Ibu sering perhatikan Rina sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ya, gimana ya Bu? Rina sih, iya sebenarnya sih memikirkan sesuatu. Nah, memikirkan apa itu nak? Ini masalah perlombaan Bu. Oh, perlombaan pidato bahasa Inggris ya? Iya Bu. Nah, apa yang Rina pikirkan nak? Begini Bu, sebenarnya Rina berminat sih Bu untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Tapi Rina bingung Bu dan merasa ragu gitu. Kenapa? Kenapa sampai Rina ragu untuk mengikuti lomba? Kenapa? Ada apa? Ya Rina tidak percaya diri saja Bu, karena Rina khawatir dan takut nanti kalau Rina kalah dan perlombaan pidato tersebut, pihak sekolah dan orang tua Rina kecewa Bu. Jadi Rina merasa khawatir ini, merasa ragu kalau nanti Rina tidak menang seperti itu ya nak ya. Iya Bu. Nah, itu coba tanya. Rina rasanya Rina tidak kemampuan di bidang lomba pidato ini rasanya pidato bahasa Inggris. Sebenarnya Rina punya kemampuan sih Bu sedikit, karena Rina juga pernah mencoba untuk melakukan itu. Ya, Ibu juga ingat ya waktu itu Rina pernah menang kan lomba pidato bahasa Inggris juara 1 tingkat sekolah kan nak ya? Iya Bu, waktu itu ada acara kelas meeting, jadi Rina diutus dari kelas Rina untuk ikuti lomba pidato bahasa Inggris itu. Iya. Nah, berarti kan Rina sudah ada kemampuan. Menurut Rina, kira-kira apa yang harus Rina lakukan supaya Rina jangan ragu karena kan pada dasarnya Rina punya kemampuan. Terus Rina mampu berarti kan? Nah, kira-kira apa rasanya yang Rina mampu lagi? Yang Rina mampu menurut Rina itu perlu diapakan kemampuan Rina itu? Ya, kalau mungkin
menurut Rina kalau misalnya Rina lebih berlatih lagi, Bu, mungkin atau mencari bimbingan dari guru lain atau teman lain, mungkin bisa meningkatkan kemampuan Rina itu, Bu. Karena kemampuan Rina dasarnya berpidato bahasa Inggris itu sudah ada, Bu. Iya, kemampuan Rina sudah bagus ya nak ya, sudah bisa menang lomba tingkat sekolah. Juga waktu itu ya Rina itu beberapa kali mengikuti kurikulum pidato bahasa Inggris kan di sekolah kita. Iya. Iya. Ya, ya berarti Rina juga melatih kemampuan Rina supaya lebih bagus lagi. Jangan ragu ya nak ya. Ya, cuma gini Bu, karena perlombaan yang akan Rina ikut ini tingkatnya lebih tinggi, tingkat kabupaten, jadi Rina khawatir saja, Bu. Kalau Ibu rasa, kalau untuk perlombaan pidato bahasa Inggris untuk tingkat kabupaten ataupun tingkat sekolah, Ibu rasa yang dinilainya sama, kemampuan berbahasa Inggris, Rina kan sudah mampu ya Ibu rasa, sudah menang ya. Ibu rasa kalau untuk perlombaan sama, tidak harus Rina takut, karena kan yang dinilai pasti berbahasa Inggris, lalu kemampuan pidatonya, itu kan sudah bagus sih, sudah bagus sekali kalau menurut Ibu. Gimana nih ke depannya? Rina mau coba ikut atau bagaimana? Ya, Ibu yakin Ya, Bu. Rina bisa kok mengikuti perlombaan ini. Ibu yakin Rina mampu jika terus berlatih. Jadi jangan ragu lagi ya nak ya, ikuti lombanya. Ya, Bu. Ya, semangat ya nak, ikuti lombanya dengan percaya diri, jadi tidak ada rasa-rasa takut lagi ya nak ya. Baik, Bu. Ya, semangat ya. Terima kasih, Bu, motivasinya. Iya. Oke Pak Men. Lanjut. Bu Masna, Coach. Assalamualaikum, Rino. Waalaikumsalam, Bu. Ibu perhatikan Rino memikirkan ya? Tidak, Bu. Tidak ada memikirkan sesuatu. Benar. Benar, Bu. Tidak ada. Oh ya, Ibu dengar ada perlombaan pidato bahasa Inggris ya. Apa Rino ikut? Sebenarnya Rino berminat mengikuti pidato itu, Bu, lombanya. Tapi Rino masih ragu untuk mengikutinya, masih bingung. Kenapa bingung, Nak? Gini, Bu, Rino mengalami rasa seperti tidak percaya diri untuk mengikuti lomba. Takutnya nanti pas di panggung Rino salah dalam berbicara lomba pidato itu dan mengecewakan sekolah. Setahu Ibu, Rino mempunyai kemampuan dalam Inggris kan? Iya, Bu. Rino hobi sekali bahasa Inggris itu, Bu. Tapi kenapa Rino tidak berminat untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris itu? Iya, yang Rino sampaikan tadi itu belum mantap hati Rino untuk mengikutinya, Bu, karena ya dihantui rasa tidak percaya diri. Setahu Ibu, Rino pernah mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat sekolah kan? Iya, Bu. Dan setahu Ibu, ketika itu Rino mendapat juara pidato kan? Iya, Bu. Iya. Benar. Jadi Ibu rasa itu penampilan Rino saat itu sudah perfect kok. Iya, Bu, ya. Berarti kalau
dari penyampaian Ibu, apakah pidatonya itu tidak sesulit yang Rino bayangkan, Bu? Kalau menurut Ibu memang tidak sesulit. Dan perlombaan pidato di tingkat kabupaten itu hampir sama kok penilaiannya dengan tingkat sekolah. Hmm, hampir sama ya, Bu ya. Iya, Nak. Kalau begitu, Rino coba untuk mengikuti lombanya, Bu. Jadi menurut Rino, siapa-siapa saja yang akan mendukung Rino nanti ketika mengikuti lomba pidato bahasa Inggris itu? Nah, yang pertama, Ibu sendiri selaku yang memotivasi Rino. Kemudian nanti Rino akan menemui guru-guru bahasa Inggris untuk minta dilatih, Bu. Apa Rino merasa ada hambatan enggak ketika Rino ingin melakukan atau mengikuti program bahasa Inggris ini? Setelah Ibu jelaskan tadi, Rino sudah punya cara juga sih, Bu, untuk mengikuti lomba, ya menemui guru bahasa Inggris, minta dilatih kisi-kisinya seperti apa, gitu. Jadi kesimpulan Rino sekarang, apakah Rino mau ikut atau bagaimana? Mau, Bu, mau. Oke, semangat ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut. Kak Winda. Kak Winda. Halo, Rina. Halo, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Kok sendiri saja duduk di sini? Nggak ada kegiatan lain? Enggak, Pak. Tadi udah selesai, Pak, ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Dan Oke. Tapi Bapak perhatikan di raut wajahnya Rina lagi memikirkan sesuatu ya? enggak, Pak. Ini enggak ada mikirin sesuatu mungkin apa-apa, Pak. Ya nggak Bapak lihat tidak seperti biasanya Rina bersikap. Biasanya kan Rina itu tidak ada menang-menang seperti ini. Sebenarnya ini, Pak. Sebenarnya iya sih, Pak. Ini ada memikirkan sesuatu sih, Pak, sebenarnya. Ini, Pak. Ini merasa ragu. Kenapa? Ragu untuk kan ada lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Oh iya. Ya, nah Rina ragu, Pak, apakah Rina ikut lomba itu atau bagaimana gitu, Pak. Oh, kenapa? Rina Kenapa? ragu aja, Pak, ragu, nanti takut kalau misalnya ikut nggak menang. Itu kan malu, Pak. Terus kalau ikut nanti salah-salah lagi yang diucapkan. Kan malu, Pak, nanti. Oh, kalau begitu Rina jangan mengambil pikiran seperti itu dulu. Setahu Bapak, Rina itu punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Iya kan? Iya sih, Pak, ada. Iya. Iya sih, Pak. Sedikit. Kemudian apa yang membuat Rina itu ragu untuk mengikutinya? Rina ragu, Pak, nanti kalau Rina ikut salah-salah ngomongnya gitu, Pak, nanti malu gitu. Kan banyak, Pak, yang lihat kan Rinanya udah tingkat keempat ya, Pak. Itu yang Rina pikirkan ya. Iya, Pak. Dulu setahu Bapak, Rina itu pernah mengikuti lomba pidato antar kelas. Bahkan di tiap tahun berturut-turut Rina itu juga mendapat juara kelas di lomba antar kelas itu. Apa benar?
Iya sih Pak, alhamdulillah Pak, ada waktu itu menang Pak beberapa kali. Beberapa kali lomba ada sih Pak waktu itu menang. Nah, itu sebenarnya kan udah bisa menjadi aset atau kekuatan bagi Rina dalam mengikuti lomba. Bapak rasa dengan kemampuan yang seperti itu, Rina bisa mengikutinya. Rina kan bisa mengulang-ulang apa yang Rina sudah lakukan sebelum ini dalam bahasa Inggris. Iya kan? Iya. Oke. Iya sih Pak, kadang-kadang iya sih. Ini kan tingkat, waktu itu kan Rina menangnya di tingkat sekolah Pak. Nah sekarang kan lombanya di tingkat kabupaten. Nah, takutnya nanti kan beda Pak. Apa namanya? Siswa-siswa yang ikutnya banyak kan, kalau di sekolah tingkat sekolah aja sedikit, nanti orangnya lebih hebat. Nah, dia katanya nanti gimana itu kalah atau gimana, karena lupa kita udah bawa nama sekolah terus dia kalah. Nah, jangan berpikir begitu, Rina. Tadi Rina sudah menyampaikan ke Bapak kemampuan-kemampuan Rina, sudah Rina sampaikan dalam kegiatan-kegiatan bahasa Inggris. Sekarang dengan Rina sudah menyampaikan kemampuan-kemampuan tadi, apa rencana Rina dalam menghadapi pidato itu, lomba pidato itu? Rina kalau nanti Rina harus banyak berlatih lagi Pak, supaya nanti Rina bisa mengikuti lomba yang baik. Nanti bahasa lagi, saya lebih pasti lagi. Kita harus bisa menulis pidatonya sebagus mungkin, harus bagus sebagai pidatonya Pak. Kalau itu sih Pak, Rina harus berlatih. Nah, itu kan sudah tahu Rina bagaimana menghadapi strategi-strategi perlombaannya. Bapak rasa dengan Rina sudah menyampaikan apa strategi-strategi yang Rina sampaikan tadi, Bapak yakin Rina bisa mengikuti lomba itu? Pak ya. Bagaimana Rina mau mengikuti lomba itu? Sepertinya Rina akan coba deh Pak untuk mengikuti lombanya. Kalau Rina berlatih lagi, insya Allah bisa ya Pak. Rina bisa. Jadi harus percaya diri ya Pak ya untuk mengikuti lombanya. Ya, Bapak akan terus dukung, tetap semangat, ikuti lomba. Bapak tidak mau melihat nuntut menang, tapi ikuti semaksimal mungkin. Tetap semangat. Ya Pak, baik Pak, Rina akan coba. Rina akan coba ikut lombanya. Nanti kalau menangnya, ya nanti aja yang penting ikut dulu Pak. Siapa tahu kan menang ya Pak ya. Ya. Oke, Rina, Bapak ada kegiatan ke kantor dulu. Bapak tinggal ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, terima kasih, Rina. Ya, oke. Siapa yang mau bercerita pengalamannya selama 15 menit menjadi Coach. ya kegiatan coach. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Pak Eri gimana? Pak Eri gimana? 15 menit memerankan peran yang berbeda. Apakah nanti ketika di sekolah itu kita mengimplementasikan seperti itu, atau nanti lebih lagi karena ini kan kita baru latihan ya? Gimana? Kalau dari pelaksanaan coaching yang barusan dilaksanakan antara coach jadi coach dengan coachi, rasanya bebannya lebih kepada jadi coach Ibu, karena kita berusaha untuk mengarahkan coachi untuk
memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita arahkan, Bu. Kalau jadi koci itu tidak terlalu beban kan. Kita hanya memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada coach. Tapi kalau dalam rasanya kita lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi langsung dengan anak didik kita daripada yang kita praktekkan hari ini. Jadi perasaannya gitu ya. Padahal kan pekerjaan ini sudah berapa tahun jadi guru? Sudah berapa tahun jadi guru? Dari tahun 2000, Ibu. Sudah 19 tahun. Sudah 19 tahun ya? Iya. Iya. Jadi guru. Tapi masih merasa berat ketika jadi coach. Ya, karena kita tidak terbiasa ya. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan. Ya sudah melakukan, cuman karena kita sudah setiap hari kita melakukan, cuman karena kita tidak kayak terstruktur gitu ya, kayak tidak jadi kita tidak kita merasa berat. Nah, seandainya itu yang kita lakukan yang hal ini kita lakukan kepada siswa kita ketika di sekolah, itu mungkin kita tidak merasa berat. Ya, nah, cuman karena baru kita melaksanakan seperti ini, yang seperti ada sutradaranya, ya, maksudnya kita harus menyusun kata-kata, ya kan seperti itu. Ketika misalnya kita ada suatu rekaman di televisi, itu kan kita sudah diatur gitu. Ya, jadi kayak kita merasa berat, tetapi karena kalau kita berada di lapangan itu kita merasa plong karena itu yang setiap hari kita lakukan. Nah, itu. Ini contoh kecil ya, tapi bisa berakibat besar, fatal kalau kita tidak melakukan. Makanya dengan adanya kegiatan coaching ini, ya, kita melakukan latihan ini, mungkin mudah-mudahan ke depannya nanti ketika kita berhadapan dengan siswa, segala bisa kasus-kasus yang kita hadapi, ya tentunya kita menyelesaikannya dengan baik, ya. Seperti itu. Jadi guru jangan jadi coach jangan galak-galak, ya. Itu. Ada tadi galak ke ceritanya, suaranya Mamia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sedih, ikut dong sedih. Kalau perlu sama-sama nangis. Iya nih sama-sama. Kemarin juga saya gitu-gitu gini. Empati ya, simpati yang merasakan gitu ya. Jadi mereka juga merasa oh iya kita sama-sama bisa merasakan ya. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini ya waktunya pas ya. Waktunya pas. Mungkin kalau yang di kelompok 1 karena kecepatan karena semangat gitu ya. Takut keburu waktu. Tetapi yang maksudnya bor 2 karena kalem gitu kan, itu bervariasi. Nah, ini saja di grup ini itu ada variasinya ya. Jadi kita harus berkolaborasi ini yang lambat yang gini ya. Nah, tetapi tujuannya sama ya, seperti itu. Ya itulah mungkin yang bisa kita ambil dari kegiatan kita malam ini. Banyak yang kita bisa petik dan banyak yang kita bisa terapkan kepada kepada siswa kita ya, nanti ketika kita sudah berada di sekolah. Dan kita di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa Tirta sebagai model coaching ya,
Jadi di sini komunikasi yang memberdayakan. Jadi di sini Tirta ini dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan lebih banyak diaplikasikan, yaitu GROW. Model GROW adalah kepanjangan dari goal, reality, option, dan will. Jadi pada tahap pertama atau tujuannya itu coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai ya oleh coachee ya, dari sesi coaching. Yang kedua reality, hal-hal yang nyata ya. Jadi kita harus menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee ya. Dan yang ketiga adalah option, pilihan. Jadi coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama yang nantinya akan menjadi sebuah rancangan aksi ya, will, keinginan untuk maju. Jadi yang komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Nah, model Tirta ini dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Ya, jadi hal ini mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Jadi melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir ya. Jadi tidak kaku lagi yang seperti tadi kayak aduh diam terus masih mau menyambung tapi menunggu itu kan seperti itu. Jadi kayak kesan kan tidak kayak tidak siap gitu, padahal kan itu semua harus kita persiapkan ya jauh sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus persiapkan bahan ajar ya. Kalau guru sebelum mengajar ya harus ada bahan ajarnya ya. Nah, Tirta kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Jadi ini sebagai penguatan saja dari kegiatan kita malam ini ya. Nah, dari segi bahasa Tirta berarti air mengalir dari hulu ke hilir ya. Jika kita diberatkan murid, kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas sehingga ke hilir. Jadi potensi yang pada anak itu biarlah dia bisa mengembangkan ya potensi yang dimilikinya. Nah, sebagai seorang guru memiliki tugas untuk menjaga anak itu ya tetap ibaratnya ya menjaga air agar tetap mengalir tanpa sumbatan. Nah, kalau ada sumbatannya guru itu mencari tahu apa penyebab sumbatannya itu gitu ya, apa sebab masalahnya dan memberikan solusi. Jadi tugas Ibu sebagai CGP menuntun, membantu siswa, coach ya, menyadari bahwa mereka mampu menyingkirkan sumbatan yang mungkin menghambat kembangan potensi dalam dirinya. Ya, jadi dengan demikian ya bagaimana cara agar sebagai seorang coach itu bisa menghilangkan sumbatan yang ada. Nah, jadi kalau untuk menghilangkan semua sumbatan yang ada itu ya tentunya dengan menguasai dan mempelajari keterampilan coaching. Ya, Bapak Ibu ya, untuk kegiatan malam ini ya mungkin itu sebagai penguatan ya pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tugas yang di sesi kedua ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau apabila dalam pendampingan pada sesi pertama dan sesi kedua ini ada salah dan hilaf yang namanya manusia ya.
tak luput dari kesalahan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan. Kesalahan itu buat saya, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Oke, saya akhiri untuk kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama menutup serangkaian kegiatan untuk malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi kita akhiri kegiatan ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.